Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu pertanyaan yang diajukan oleh follower saya nih ya, terkait dengan apakah para penerima BLTS Kestra ya, bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat, itu secara otomatis akan mendapatkan bansos PKH ya, program keluarga harapan. Jadi begitu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan bantuan sosial program keluarga harapan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang menginginkan atau berharap mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan, itu harus berada dalam kondisi miskin ya, atau sangat miskin ya. Nah, artinya apa? Kondisi miskin itu bisa ditandai ya, atau mengacu pada desil tadi ya. Jadi desil ini adalah merupakan acuan ya yang dijadikan oleh pemerintah dalam konteks penyaluran bantuan sosial ya, atau bantuan pemerintah. Maka kemudian ketika kita bicara desil, pemerintah sudah membagi ya desil menjadi 10 ya. Artinya berada di desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, setiap tingkatan tadi ya, desil tadi ya, tingkat kesejahteraan keluarga tadi itu dikelompokkan ya. Dari mulai penduduk yang sangat miskin sampai ke penduduk sangat kaya gitu. Itulah yang kemudian dikelompokkan menjadi desil tadi ya. Desil itu pemeringkatan kesejahteraan ya, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan tadi begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara desil, maka Bapak Ibu perlu mengetahui ya bahwasanya setiap jenis bantuan sosial ya dalam hal ini itu mengacu pada ketentuan desil ya. Lalu pertanyaannya ya, kalau Bapak Ibu berada di desil, katakanlah di desil 5 begitu, apakah mungkin Bapak Ibu mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan? Sangat tidak mungkin ya, sangat kecil kemungkinannya ya, karena memang pemerintah sudah mematok ya, sudah mengatur ya, sudah ada ketentuannya. Untuk mendapatkan bansos PKH ya, program keluarga harapan, itu mereka harus berada di desil 1 sampai 4 begitu ya. Itu satu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berada di desil 5, sekali lagi, maka Bapak Ibu sangat kecil ya kemungkinan untuk mendapatkan bansos PKH. Karena bansos PKH itu diprioritaskan bagi mereka yang berada di desil 1 sampai 4. Itu ya. Apakah bagi mereka yang berada di desil 1 sampai 4 akan secara otomatis mendapatkan bansos PKH? Tidak ya. Tentu tidak. Kenapa? Karena bantuan sosial program keluarga harapan itu adalah merupakan bantuan tunai bersyarat ya. Jadi tidak secara otomatis akan masuk dalam kepesertaan bansos PKH mereka yang berada di desil 1 sampai 4. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang berada di desil 1 sampai 4 adalah mereka harus memiliki komponen ya, baik itu komponen pendidikan, komponen kesehatan maupun komponen kesejahteraan sosial ya. Salah satu komponen itu harus ada dalam keluarga tersebut ya, yang ada dalam satu kakak. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu merasa bahwa desilnya sudah sesuai, kemudian komponennya juga punya, misalkan Bapak Ibu punya anak sekolah atau punya balita
atau punya lansia di rumah atau punya anggota keluarga yang masuk dalam kategori disabilitas berat misalkan. Nah, itu kan sudah memenuhi syarat ya begitu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan secara otomatis mendapatkan bansos PKH? Ya, tidak juga ya Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi tersebut, maka Bapak Ibu perlu ketahui bahwa bantuan sosial baik itu bansos PKH maupun BPNT atau sembako ya atau bantuan-bantuan lainnya yang digulirkan oleh pemerintah itu ada kuotanya ya, kuota ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan anggaran ya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah mengalokasikan berapa banyak ya jumlah penerima manfaat yang akan ditetapkan sebagai peserta bansos. Begitu ya. Jadi ada kuotanya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi di awal. Apakah secara otomatis para penerima BLTS Kesra akan mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan? Jawabannya adalah kalau namanya ada masuk dalam kepesertaan bansos PKH, maka Bapak Ibu saya ucapkan selamat ya karena Bapak Ibu menjadi peserta penerima bansos PKH ya program Keluarga Harapan. Kalau namanya tidak ada di dalam kepesertaan bansos PKH, walaupun Bapak Ibu sebelumnya telah menerima bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau disingkat BLTS Kesra, maka Bapak Ibu belum bisa mendapatkan bansos PKH. Begitu ya. Jadi sekali lagi, selama Bapak Ibu ada namanya dalam kepesertaan bansos PKH gitu ya muncul ya, maka Bapak Ibu akan menjadi para penerima manfaat bansos program Keluarga Harapan. Tetapi sekali lagi, kalau nama Bapak Ibu tidak ada di dalam kepesertaan bansos PKH, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bansos PKH. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui dan mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan pemahaman ya kepada kita semua terkait dengan hal-hal terkait dengan perbansosan begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dilancarkan rezekinya ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum follow, silahkan follow terlebih dahulu ya channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.